Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ya sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama ya Bu ya. Ibu tidak bertemu dengan saya, juga sebaliknya saya tidak bertemu dengan ibu-ibu. Entah kenapa. Mari kita tanya sama-sama kepada rumput yang bergoyang. Di sore hari ini kita bisa bertemu lagi Bu dalam insya Allah kajian hadis. Kita masih melanjutkan hadis arba'in. Pertemuan yang lalu hadis keberapa Bu? Masih ada catatannya? Hadis yang ke 15. Jadi sekarang kita melihat hadis yang ke-16. Sudah belum? Belum. Oh, kalau tidak salah hadis yang ke-16 mah di sana ya Bu ya. Ya, kalau di sini belum. Hadis yang ke-16, hadis arba'in, judulnya yaitu jangan marah. Non Bu? Jangan marah. Jangan marah. Ulah ambek. Bahasa Arabnya non? La tagdob. La tagdob. Ulah marah. Bahasa Inggris sana jangan marah. Bahasa Sundana ulah. Bahasa Inggrisnya don't. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Apa? Ini berbagai bahasa kita ya, luar biasa ibu-ibu. Naon bahasa Jawa Bu? Oh jedesu.
Aduh, iya. Dari Sabang sampai Merauke ada. Ya, ternyata pengajian kita luar biasa dihadiri oleh seluruh Indonesia ya. Wah, ibu-ibu. Ya, Bu, jangan marah. Hadisnya berbunyi begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tagdob wa raddada miraran qala la tagdob rawahu Bukhari. Sebenarnya hadis ini pendek, tetapi karena dibacakan dengan periwayatnya jadi sedikit agak panjang ya. Kita coba lihat dulu terjemahan hadis ini. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ana rajulan, sesungguhnya seorang, qala bertanya kepada siapa? Tentunya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Bu, kenapa kepada Nabi? Kenapa kepada Nabi? Ayo nanti asa ngawalot. Kunaon bet narostakan Nabi? Ya? Kita ingat di zaman Rasulullah itu satu-satunya sumber hukum dan termasuk sampai sekarang adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebar luaskan, untuk didakwahkan kepada umatnya. Ya. Nah, otomatis kalau Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul untuk menyebarkan risalah Islam, maka secara otomatis pula orang bertanya ya kepada siapa? Kepada Nabi. Tidak mungkin kepada orang lain, kecuali urusan hutang. Hutang piutang? Abdi gaduh hutang ke ibu iya, manya narosta ka ibu iya. Kan nggak mungkin. Ya. Atau ibu yang kerudung biru punya urusan dengan kerudung yang warna ungu umpamanya, nggak mungkin larinya ke kerudung yang warna hitam. Ya, punten, abdi nyebatkan kerudung ada apa namanya. Itu makanya orang bertanyanya kepada Rasulullah SAW sebagai sumber pertanyaan. Ya, karena pada saat itu satu-satunya orang yang dijadikan sebagai rujukan adalah Rasulullah. Mun aya nama loba. Ngan untuk nawe teh ngaraku jadi nabi. Hanya orang-orang tertentu yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kan loba namanya punya. Ada diantaranya baheula geuning viral nya punya. Aya nu ngaku jadi nabi, aya nu ngaku jadi malaikat, berbayangkeun. Hah? Ayah jodohan, aduh luar biasa. Firaun jadi Tuhan ngaku-ngaku. Nah ini ya, ini sudah jauh dari ajaran agama. Ngaku-ngaku menjadi nabi, ngaku-ngaku jadi malaikat, ngaku-ngaku jadi ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau di zaman Rasulullah, pantas orang bertanyanya kepada Rasulullah karena memang satu-satunya rujukan tempat orang untuk bertanya Rasulullah itu. Nah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya, berkata si laki-laki ini kepada Rasulullah, "Aus ini, cek si laki-laki itu, berikanlah nasihat itu kepadaku." Jadi laki-laki datang kepada Rasulullah hanya untuk minta nasihat. Mencek bahasa orang nama kieu meureun. Ya Rasul, cing pang nasehatkeun abdi.
berikanlah nasihat kepadaku. Sini. Cek eta laki-laki. Tuluy dijawab ke Rasulullah. La tagdob. Ngan sakit itu gitu. La tagdob. Naon? Ulah marah. Jangan marah. Faraddada miraron. Dan itu ditanyakan berkali-kali oleh laki-laki itu. Jawabannya tetap sama dari Nabi. Qala la tagdob. Sakitu nanya sabaraha kali. Ya Rasul, abdi nyuhunkeun nasihat. Nasihatna teh ngan sakitu we. La tagdob. La tagdob. Sakitu ditanya sabaraha kali. Punya. Mun ibu naros ka abdi. Pak, cing nyuhunkeun nasihat kang abdi. Ulah ambek. Ibu nanya deh, cing nyuhunkeun nasihat ka abdi. Ulah ambek. Kira-kira ibu ambek moal. Nasihatnya jangan marah. Jangan marah. Ditanya sabaraha kali, jangan marah. Jangan marah. Tapi apa yang terjadi? Kalau ambek. Iya meni kacida cenah ditanya sabaraha kali teh. Hayu we jawabanna teh ulah ambek, ulah ambek, ulah ambek. Oh, gua jadi ambek. Kalau dalam ilmu psikologi, Bu, ilmu psikologi modern yang sekarang, justru kalau kita berkata itu jangan yang terindikasi dengan hal-hal yang negatif. Kan la tagdob itu kan negatif. Jangan. Nah, dengan kata jangan itu udah negatif sebenarnya. Dalam arti kata bukan negatif jelek ya. Kan la tagdob itu larangan, Bu. Dalam ilmu psikologi itu jangan sampai kita menggunakan kata jangan. Sok ibu lamun nyarek budak tatareke lah naik, kira-kira nyarekna kumaha, Bu? Hah? Spontan we. Anak kita, cucu kita tatareke lah naik kana taraje, kira-kira ibu ngomong apa? Turun yakin? Kan mimitin yang terucap pasti aduh lah naik, aduh lah naik. Pernah gitu, Bu? Ulah lu lompatan. Sok. Pernah gitu? Pasti pernah. Dina ilmu psikologi mah kita jangan mengatakan dengan kata jangan. Ya Bu ya. Kenapa? Kenapa, Bu? Yang diingat, yang masuk ke dalam otak anak, memori anak, itu bukan kata jangan ya, Bu. Kata yang terakhirnya. Lamun kurang disebutkan jangan lari-larian. Anu diinget naon? Lari. Lain eureun budak kakalokoh. Ngoblenyang. Ulah teterekelan. Ulah naik. Yang diinget, yang masuk ke dalam memori anak bukan ulahnya. Tapi naik nak, beuki naik. Nah ini ya, makanya cek ilmu psikologi mah ulah sok ngomong dengan kata yang negatif. Jangan. Tapi justru sebaliknya, lamun budak teterekelan, bari orang senyum, pan gitunya, bari orang senyum, aduh deh pinter naiknya, dipuji lah budak, coba turunnya bisa enggak? Itu harus, wah Pak Ustad panjang teuing atuh kalimat, kaburu gabuk budak, kaburu murah budakna. Tapi Rasulullah mah beda. Karena orang bertanyanya kepada Rasulullah, nggak ada kepada yang lain lagi. Kumaha deui? La tagdob, nanya deui. Ya Rasulullah minta nasihat, la tagdob. Ulah ambek. Nabi kasabaraha kali ditanya Rasulullah, jawabannya eta. Ambek tuh jalan mun urang. Kalau kita mah ya pasti marah, Bu. Tapi kan beda ya. Nggak ada orang yang berani marah ketika bertanya kepada Rasulullah di depan Rasulullah. Nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani. Meskipun memang secara tidak langsung itu bisa menyakiti kita ya, dengan dijawab beberapa kali dengan jawaban yang sama.
Pasti orang mah ambek gitu. Tapi zaman itu mah enggak. Orang nerima aja. Nerima. Tuh, Bu, nya. Itu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Penjelasan dari hadis ini, ya, perhatian sahabat untuk hal-hal yang bermanfaat, karena di dalam hadis ini disebutkan berilah aku wasiat. Tadi aus ini, berilah aku wasiat. Ya. Setelah mengetahui kebenaran, para sahabat tidak hanya sebatas berwacana saja, tetapi mereka terapkan kebenaran itu. Berbeda dengan kebanyakan orang saat ini, hanya menanyakan hukum tertentu, namun setelah itu tidak mau menerapkan. Adapun para sahabat saat bertanya tentang obat, mereka gunakan obat itu. Nah, hijinya intisari atau napi makna tina hadis tadi. Jadi pertama, untuk sesuatu yang bermanfaat, ya, untuk sesuatu yang bermanfaat, para sahabat itu selalu bertanya kepada Rasulullah. Karena rujukannya adalah Rasulullah pada saat itu. Tidak ada orang lain untuk hal-hal yang seperti ini. Makanya para sahabat seringkali pada saat itu meminta wasiat, meminta nasihat kepada Rasulullah. Apapun. Nyebutnya apapun permasalahannya. Tapi hal-hal yang kecil sekalipun, kalau memang dibutuhkan solusi, dibutuhkan jawaban, maka para sahabat tidak malu-malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Apaanan orang main nama lainnya punya? Untuk hal-hal yang kecil, maka kadang-kadang kita tidak mau bertanya kepada seseorang. Alasannya apa? Gengsi, izin, kan gitu, Bu. Padahal hal-hal yang kecil kalau dibiarkan berlarut-larut, tidak pernah dicari titik temunya, tidak pernah dicari jawabannya, itu lama-lama akan menjadi menggunung, Bu, persoalannya. Kartos tuh, Bu. Ibu gaduh persoalan di bumi. Pasti kan banyak. Tapi apakah persoalan yang ada pada saat ini Ibu carikan solusinya? Terus kenging ke acan jawaban anak. Kadang-kadang suatu yang kecil dalam kehidupan kita, itu kita enggan untuk bertanya. Kenapa? Ya itu tadi. Gengsi. Wah, nu kieu mah tuh kudu ditanyakeun lah. Kan gitunya punya. Akhirnya apa? Dibiarkan berlarut-larut. Nanti muncul lagi persoalan yang kecil lagi, persoalan lain yang menurut kita ukurannya kecil. Dibiarkan lagi. Lama-lama kan numpuk persoalan yang tidak pernah terjawab karena memang tidak mau bertanya. Panaya peribahasanya punya, malu bertanya sesat di jalan. Aina mah tibalik. Loba nanya menyesatkan. Loba nanya tapi menyesatkan. Mata daripada nanya mendingan cicing gitu. Kul khairon aulias mutah, bahasa pertemuan yang lalu, ya. Iya, Bu. Bahkan di pernah juga Rasulullah mengatakan hal yang seperti itu, Bu. Jika kamu banyak bertanya, ya, jika kamu banyak bertanya, itu akan menyesatkan kamu. Non sabna, biasanya jelema anu loba nanyana jadi teu pararuguh, tidak fokus. Terus, Bu, pernah Ibu melakukan itu? Oh, loba nanya kasalah gitu. Ieu ge can kajawab nu hiji geus nanya deui. Bapana, ieu naon. Wah, lieur bapak nangis daripada ngajawab teu puguh mendingan indit. Cicing. Nah, ini karena banyak bertanya akhirnya menyesatkan sendiri. Mata ari mau bertanya kepada orang lain itu diukur dulu, Bu, ya.
diukur. Diukurnya gimana? Sejauh mana pertanyaan itu bisa dijawab oleh orang lain? Pertanyaannya kira-kira bermanfaat enggak? Diukur ke orang. Ulah asal nanya. Tapi kan kadang-kadang orang menutup yang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, tidak ada urusannya ditanyakan. Orang apa gitu, Bu? Akhirnya apa? Tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Kerma eker, nanya nalier, anu ngajawab oge, iya sarua. Jadi nges daripada ditanya mending cicing daripada ngajawab hese cenah. Nah, berbeda dengan di zaman di zaman Nabi ya dan para sahabatnya. Kemudian jika seorang itu bertanya atau minta pendapat kepada Nabi, dia tidak akan sekedar menganggap itu hanya sekedar wacana. Ngan saukur diinget-inget, oh udah cek Nabi kieu. Tapi mereka itu di samping dijadikan sebagai wacana, jawaban Nabi itu juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Bu, contoh yang sering diungkapkan, dulu ketika Nabi mendapat perintah untuk melaksanakan sholat, apakah Nabi langsung ngomong, para sahabat, orang disuruh sholat, ayo sholat, apa gitu? Kan enggak. Dalam sejarah disebutkan, Bu, ketika Rasulullah mendapat perintah untuk melaksanakan sholat, Rasulullah dulu melaksanakan sholat sendiri. Ya, melaksanakan sholat sendiri Rasulullah. Nah, kemudian dilihat oleh para sahabat. Itu cara Rasulullah berdakwah, Bu. Dilihat oleh para sahabat. Tak penasaran tak para sahabatnya. Nanyakeun ka Rasulullah, ya Rasulullah, ieu teh anjeun ngalaksanakeun naon teh? Can apal para sahabat eta teh salat. Dan salat itu adalah perintah Allah. Jadi Rasulullah memberikan contoh. Ya. Nah, setelah para sahabat bertanya kepada Nabi, lalu Nabi menjawab, menjelaskan bahwa sholat itu adalah perintah Allah yang harus kita kerjakan, hukumnya wajib. Kemudian para sahabat bertanya lagi, kumaha carana sholat? Cek Rasulullah, kumaha? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti apa yang aku lakukan sholat. Kan beberapa kali ini sudah saya sampaikan, Bu. Rasulullah mencontohkan sholat. Dan mimitina para sahabat oge ketika mengikuti sholatnya Nabi, pan cek Nabi teh sok ngajajar gitu. Baris nama nyensap gitu nya. Sok ikuti apa yang aku lakukan. Rasulullah nggak katakan Allahu Akbar dari tarikeun suarana. Para sahabat oge nurutan Allahu Akbar. Mimiten mah gitu, Bu. Jadi untuk pembiasaan dulu. Ya. Rasulullah tidak langsung mengajarkan, "Yo, salatnya kudu kieu, kudu kieu, kudu kieu, kudu kieu." Tidak akan berhasil. Jadi ada pembiasaan dulu bagi para sahabat untuk melaksanakan sholat. Mata sholat lagi para sahabat sayeuna we. Bayangkan ketika Rasulullah sujud, cengkatna sujud, para sahabat kan bingung. Nah, itu sujud lillahi teuing cenah itu tunggul teh. Begitu kedengaran Allahu Akbar cengkatina sujud, para sahabat lain nurutan ningali heula keur sujud teh. Ningali heula. Oh, jika budak detik diajar salat gini bari waktu ningali heula ka payun gitu. Imamna geus cengkat encan. Pan urang geus sok kitu nya punya. Lamun imamna lila sujud. Lila teuing. Cengkat heula. Da imamna can Allahu Akbar sujud deui. Itu urang ge apanan. Nah, itu jangan heran ya. Para sahabat juga awal-awalnya begitu, Bu. Jadi ini sebagai satu cara teknik Rasulullah dalam mengajarkan ajaran Islam. Jadi tidak langsung perintah itu disampaikan, yuk kuduk yuk, kuduk yuk, kuduk yuk. Pan urang mah bedanya punya.
Lamun ibu narima parentah ti caroge di bapana untuk disampaikan kepada anak-anaknya, pan ibu malah sok tok mau langsung gitunya punya sok anu rumasa mah kudu nyarios kok mau langsung dek ayo kieu 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 cek budak teh cenah nah kudu kitu da cek si bapak kudu kitu tapi Rasulullah nggak akan begitu da cek Allah kudu kitu enggak ya. Nah jadi dibikin penasaran dulu, makanya para sahabat ketika meminta pendapat Nabi itu bukan hanya sekedar wacana bagi mereka, tapi langsung dikerjakan, dilaksanakan. Nah ini hebatnya ya, hebatnya dakwah Nabi itu di situ. Para sahabat saja ketika menerima wasiat, nasihat dari Nabi itu langsung dikerjakan. Beda jeung urang ayeuna. Urang mah kadang-kadang hese bu. Rumaos gitunya karos ku abdi ngagugahkeun budak sare subuh luar biasa cek paribasana ieu teh geus kana keketrokana pantau mah geus nyeri mus deh bangun deh salat subuh ini sabaraha kali meureun lila budak ge kesel meureun ngadanguna gitu kecak itu aduh ya Allah ibu sok itu ente hari ngagugahkeun budak komo lamun pantau kamarna dikunci pan hese urang ka jero nya pasti kudu ngagedoran pantau. Nah bu, yang kedua intisari dari hadis tadi ya, kata-kata yang disampaikan kepada lawan bicara harus disesuaikan dengan kondisinya. Ini kaidah penting. Jika kita menguasai kaidah ini, tentu tidak ada kejanggalan jika ada yang bilang, mengapa Nabi tidak memerintahkan orang tersebut bertakwa kepada Allah seperti Allah firman-Nya, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Nah, jadi caranya Nabi menyampaikan risalah, menyampaikan pesan itu sesuai dengan kondisinya. Dan memang para sahabat juga ketika bertanya kepada Nabi itu sesuai dengan kondisi sahabat. Kadang-kadang kan begini, dalam kehidupan, Bu, dalam kehidupan setiap orang kan punya permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian lagi setiap saatnya, setiap waktunya permasalahan itu juga berbeda-beda. Dan centang tuh sama persoalan hari ini dengan persoalan besok. Betul tidak? Tidak akan sama, Bu. Ibu ayeuna jujur, sanu bade ngawalor ya. Dalam benak ibu, dalam pikiran ibu yang hari ini ibu pikirkan tentang apa? Non Bu, hiji we, sok, cung. Anu nuju diemutan ku ibu dinten ieu naon kira-kira? Hah? Liburan. Healingnya. Liburan. Kalau misalnya hari ini yang ibu pikirkan tentang liburan, kemarin ibu berpikir tentang apa? Masak apa? Tah, hiji we Bu lah, menu. Pan poe ieu jeung kamari beda menuna. Apa sama, Bu? Pak Ustad abdi mah di bumi ngahaneutkeun deui, jadi sarua menu teh tiap poe. La ilaha illallah. Aduh, jika daya deui atuh. Atuh da lebar cenah masak kamari loba jadi dihaneutkeun deui, saneutkeun deui stilu poe teh angger gule deui. Nah teu bosen gitu, Bu. Itu harus ada variasinya, Bu. Kemarin kita makan ini, sekarang makan ini, yang besok insya Allah makan yang berbeda lagi. Harusnya gitu, biar apa? Ngarate bosan lah gitu tah.
Nah, mungkin dalam benak kita, dalam pikiran kita, ya, itu akan berbeda-beda pemikiran kita antara yang kemarin, hari ini, dan yang besok. Akan berbeda-beda. Karena tergantung situasinya. Orang geus ngarencanakeun plan A, rencana A. Tapi yang terjadi jauh berbeda dengan yang kita rencanakan. Akhirnya apa? Berubah lagi pikiran kita. Tong boro kamari ayeuna isukan, baru 1 jam saja sudah lain persoalannya. Betul tidak? Nah, ini ya yang terjadi. Maka nasihat yang diminta sesuai dengan kondisi, dan orang bertanya juga sesuai dengan kondisinya. Kemarin nanya masalah iya, ayeuna masalah nu berbeda, isukan besok masalah yang lain lagi. Kenapa? Karena setiap harinya permasalahannya berbeda yang terjadi. Apa mungkin setiap hari ada, atau minimal 2 atau 3 hari persoalannya sama itu? Mungkin nggak, Bu? Tapi kecil kemungkinannya. Karena setiap hari berubah-ubah. Ya itu seperti tadi, menu makanan, Bu. Menu makanan beda-beda. Nah, itulah persoalan hidup. Jadi, Nabi ketika memberikan wasiat itu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nah, wasiat Nabi, perkataan Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sekaligus ketetapan yang diberikan oleh Nabi, itu orang menyebutnya dengan hadis. Ya, jadi hadis. Mata hadis teh loba, Bu, ribuan, bahkan ratusan ribu hadis itu. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang menjadi ketetapan Nabi, itu menjadi hadis. Ya setiap hari orang berbuat yang berbeda-beda kan, dan jumlahnya banyak, Bu. Apalagi Rasulullah. Saucap-ucap nate Rasulullah mah jadi ketetapan. Beda jeung orang. Tidak mungkin ucapan kita mau menjadi hadis. Ya. Ibu ngomong enak kieu apa jadi hadis? 2 jam kemudian ngomongnya lain lagi, apa jadi hadis? Enggak. Tapi Rasulullah, apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dijadikan takrir atau ketetapannya, itu jadi hadis. Dan itu yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang melihat, mendengar, merasakan apa yang terjadi pada diri Nabi. Orang mendengarkan ucapan Nabi lalu diriwayatkan, jadilah hadis. Orang melihat apa yang diperbuat oleh Nabi kemudian meriwayatkannya kepada orang lain, jadi hadis. Orang mendengar ini ketetapan dari Nabi, jadi hadis. Nah itu. Adapun sahih atau tidaknya hadis tergantung kepada periwayat-periwayatnya. Nyambung ke periwayatnya, bisa dipercaya ke orangnya. Orangnya panjang ingatan enggak. Nah itu sebagai syarat sahih atau tidaknya hadis. Kan dulu pernah saya sampaikan beberapa tingkatan hadis ya, Bu ya. Menghilap deh Ibu, sok buka Paririmbona 2 tahun yang lalu. Ah, geus ka mana bukunya? Sleungit. Nah itu, ya. Oke, lanjut. Kata atau perintah yang disampaikan kepada setiap orang tidaklah sama, harus memperhatikan kondisi lawan bicara. Dalam kejadian ini, Nabi mengerti bahwa orang tersebut tukang marah. Oleh karena itu, beliau menasihatinya jangan marah. Bu, kartos ayeuna. Non sawana la takdob. Rasulullah ningali eta jalma teh tukang mata penasehat teh moal mungkin jalma tukang marah ulah senyum. Kan tidak mungkin ya, teu nyambung. Jadi kondisinya sesuai apa yang dinasehatkan oleh Nabi sesuai dengan kondisi orang itu.
Nah, sekarang saya tanya lagi, Bu. Kira-kira nasihat Ibu kepada suami atau anak kita lagi nyetir, nasihatnya apa, Bu? Ulah ngebut, ulah ngebut, ulah ngebut, kan gitu. Karena memang kondisinya pada saat itu sedang nyetir, ya, sedang bawa mobil. Ulah ngebut. Jadi sesuaikan, Bu. Ulah tiba atau tidak nyambung, nyetir, ulah dahar, ulah dahar, ulah dahar. Nggak mungkin. Ya, nasihatnya seperti itu. Apa pernah Ibu nyarek bapak nak mau mobil, Pak, ulah daharnya? Pernah begitu? Jadi memberikan nasihat itu harus nyambung, sesuaikan dengan kondisinya. Nah, demikian pula Rasulullah, ya. Jadi menasihati orang pemarah, ya itulah tagdok. Kalau menasihati, maaf, ibu-ibu yang cerewet, kira-kira nasihat apa ya, Bu? Diam. Carekan. Aduh, ya Allah. Larangan marah berdasarkan sabda Nabi, jangan marah karena melampiaskan marah akan menimbulkan banyak sekali kerugian, Bu. Kerugian besar. Banyak orang marah kemudian menceraikan istrinya. Ya. Setelah sadar baru datang dan bertanya tentang perbuatan yang ia lakukan. Sir, iya nih. Kenapa kita dilarang untuk marah? Harus kita telusuri, Bu. Kira-kira Ibu sumber utama ketika kita marah, Bu, sumbernya dari mana, Bu? Dia dari hati. Jadi yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Tapi beberapa ilmu kesehatan, Bu, mengatakan bahwa marah itu sumbernya adalah dari otak. Dari otak. Justru hati itu menjadi penawarnya. Kartos tebu. Pada saat kita marah, otak kita itu sedang ngegolak. Makanya ada peribahasa orang mengatakan begini, mari kita dinginkan kepala kita. Maksudnya naon? Itu untuk meredam emosi, supaya tidak emosi. Kalau otak kita dingin, tengah golak, itu tensi kita menurun. Tensi untuk marahnya, tensi emosinya. Tapi ketika otak kita kurang golak, wah, naik. Matak tidinya aya penyakit darah tinggi teh. Lain kulantaran uyah wungkul, darah tinggi teh. Ibu, ulah loba teh ngadahar asin. Matak darah tinggi. Gitu aya. Aya. No. Padahal itu sumbernya dari otak kita. Itu menurut ilmu kesehatan, ya. Jadi pada saat kita marah, emosi, itu otak kita sedang panas. Nah, pada saat seperti itu, jangan diharap kita bisa berpikir dengan jernih. Ya, Bu, ya? Pada saat seperti itu, jangan diharap kita bisa berpikir dengan baik. Emosi namanya juga, lagi marah. Teu mikir sugan mah lamun piring dialungkeun pecah. Kemudian gelas dialungkeun pecah. Teu dipikiran. Da keur emosi teh.
Ya, kita sudah tidak bisa berpikir lagi pada saat itu. Apapun akan kita lakukan, bahkan hal-hal yang tidak mungkin secara akal bisa kita lakukan, itu pada saat kita marah Bu, keluar, bisa kita lakukan. Sok Ibu, pernah lihat ada orang lagi marah, imah dirukukan? Bakatin ku emosi mah bisa jadi Bu. Iya, mobil dijungkolkan jika nu hampang, padahal suatu yang tidak mungkin. Karena apa coba sebabnya? Ketika kita emosi, marah, Bu, kita sudah tidak bisa berpikir karena sudah di luar kesadaran nalar kita, ya. Nah, pada saat itu kita disusupi oleh apa? Nah, itu yang jadi penyebabnya, Bu. Gampang sekali setan masuk ke dalam tubuh manusia ketika kita emosi. Ayah tuh jelma anu ngambek ngaji. Awas ya. Mari ngambek kayaknya. Wa ilahukum ilahu wahidullah ilaha illallah. Ayah gitu. Udah di luar kesadaran dah itu mah. Ya. Sedangkan penangkal setan, penangkal jin, penangkal iblis itu dengan apa? Salah satunya dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an. Nah, orang yang sedang emosi boro-boro ingat karena Al-Qur'an. Nah, makanya gampang sekali disusupi oleh iblis, oleh setan. Dari situlah sumber kekuatan manusia, sehingga apapun yang menurut akal kita, rasio kita tidak mungkin dilakukan, dia mampu melakukannya. Tan umatak pesan Nabi gitu, la tagdob ulah ambak bisi kasetan. Bahasa orang nama itu ya, kasetanan nepi ka mata burial mun celik ibu sok amek tuh, tak hati-hati Bu. Lamun ibu keur ambek ulah ngedeketan kompor. Bisi ngaduruk, bisi dihurungkeun ngaduruk imah. Atawa ulah ngadeketan korek api, bahaya teh. Ulah ngadeketan sumur deh. Bisi terjun. Lalu bagaimana cara kita meredam amarah? Kalau kita sedang marah, apa yang harus kita lakukan? Kahiji, tentunya kita minta perlindungan kepada Allah. Minimal minta perlindungan kepada Allah itu dengan membaca ta'awud, betul. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan-jangan kita marah itu karena diganggu oleh setan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah. Hiji, setelah kita membaca ta'awud, kemudian kita berwudu, Bu. Nah, kembali ke materi wudu. Nah, sahabat ku wudu, Bu. Sok, cing, ayeuna tiasa ngalalar. Kenapa? Ketika kita emosi, kita disunahkan untuk wudu atau dianjurkan untuk berwudu? Ya. Ya. Nu jelas ngarti sesuai karena hate. Nah, apa Ustaz betis karena hate? Apaanan wudu mah di luarna. Ari hatena di wuduan teu? Hate orang, pikiran orang di wuduan teu? Secara fisik wudu itu dengan air yang dibasuhkan ke sebagian anggota tubuh kita. Tapi secara mental, secara ruhaniyah, kita juga sebenarnya sedang berwudu pada saat itu. Kenapa? Ingat Bu, setiap gerakan wudu, setiap bagian wudu itu ada doanya.
ada doanya. Timimiti niat, terus tahun deh kumur-kumur, ada doanya Bu. Jangan asal hidung bari anu dibasi antengan ujung naung kulit teh. Kitu nya buja. Rumah sunta. Kumaha Bu? Dan lores nama cek Rasulullah istinsak, menghirup air sedikit. Kan ulah tarik teuing. Nyereng. Panas ka dieu kana ubun-ubun. Istinsak itu menghirup air sedikit kemudian dikeluarkan lagi, bari dikorek-korek. Isi aya korong tadi jero sageung kieu. Keluar. Itu. Dan itu dibarengi dengan doa. Jadi setiap gerakan wudhu itu dibarengi dengan doa. Nah, doa itulah yang mendinginkan hati kita, yang mendinginkan pikiran kita, otak kita, kepala kita. Ya. Jadi secara tidak langsung dengan berwudhu itu seluruh baik jasmani maupun rohani itu ikut wudhu. Jadi tak asal-asalan. Ya, jangan-jangan ketika kita berwudu, setan teh masih aya di jero tubuh kita. Ya. Iya kan? Ada orang wudunya ingin kelihatan oleh orang lain. Saya tahu wudu meni paseh gitu. Luar biasa wuduna. Lamun geus disebutkeun kitu ku batur, pan bangga orang. Akhirnya apa? Ria. Ibadah kita ria. Nah itu kan setan Bu yang berbuat seperti itu. Nu ngorek-ngorek hati kita, yang kecawas-kecawis di jero hati orang teh setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nu sok ruas rewos, kecawas-kecawis dalam hati kita, fi sudurin nas, dalam hati manusia. Itu setan. Jadi jangan-jangan ketika berwudu juga kita setan mah tetap aya na jero hate karena tidak dibentengi oleh kita. Apa bentengnya? Dengan doa. Itulah benteng dari wudu kita. Ya. Mau disarankeun cek Nabi ketika kalian marah, bacakan taud, kemudian berwudu untuk mendinginkan jasmani dan rohani kita. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat. Sholat mah sholat naon we. Rek sholat tobat, rek sholat naon. Yang penting sholat minimal 2 rakaat supaya kita terhindar dari perilaku yang emosi dan lain sebagainya. Nah mungkin itu bisa dijadikan sebagai terapi buat kita ya Bu ya. Bisa Ibu coba nanti ketika Ibu marah, Bu, bacakan taud. Lamun Ibu tuh bisa membaca taud, suruh bapana pang taud kan. Wah diruki ya. Benar diruki ya. Gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang begini Bu, jalma no cenah kasurupan ya. Kasurupan geus dibere taawud ku urang temempan, geus diusap beungeutna temempan, geus diburak ku cai temempan keneh. Pernah anu kitu Bu. Nah jangan-jangan itu mah lain kasurupan bener eta mah. Jijeunan. Lamun geus teu bisa ku naon-naon. Lamun geus teu bisa ku doa, simbeuh ku cai saember. Eling ngagurubuk. Nah ini ya, ini maaf di sekolah yang saya bina juga ada anak yang sering mengalami begitu Bu. Dasarnya adalah indigo, ya, indigo. Jadi kalau dia datang ke sekolah, begitu masuk kelas, dia lihat di tempat duduknya itu ada yang nempati, bari muraleng cenah. Ngali. Jadi sehari-harinya dia nggak mau duduk di kelas. Sayangnya di luar wae non sabuna.
tempat duduknya ada yang nempati duluan. Kata saya, pindah atulah cicing we didinya. Pindah. Angger nungturkeun. Jeung anehna nyahoan kitu eta trek di tempatan ku di. Da eta. Ya Allah CTI memeureun kudu di ieu. Kudu dipindahkeun. Itu terjadi dalam kehidupan kita ya, hal-hal semacam itu. Makanya bentengi kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu caranya seperti tadi, kalau kita emosi, kita marah dan lain sebagainya, baca tahu. Mudah-mudahan dengan itu emosi kita sedikit menurun, ya. Minta perlindungan kepada Allah supaya tidak berkelanjutan. Jangan dibiarkan, Bu, kalau kita sedang emosi jangan dibiarkan. Ya. Atau kalau misalnya ini ibu lagi marah kepada suami atau ibu marah kepada anak misalnya. Ulah cicing we didinya. Lamun cicing we didinya beuki ambek. Ibu pergi. Ya Bu ya, pergi. Bagusnya kemana? Ke pengajian. Bosan kumaha lamun tengah peuting. Nah, tuh ibu mah ke tengah peuting tuh gawe pisan. Sare mendingan oge tengah peuting. Tahajud, Bu, ya, tahajud. Nah ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu ya untuk materi kita pada sore hari ini dari hadis arba'in yang ke-16 tentang jangan marah. Punya badai ambek, Bu? Badai ambek kan? Ambekan mah kudu amun ambek menang. La tagdob itu artinya bukan ambekan ya. Jangan ngambek, jangan marah ya. Nah ibu-ibu, itu sajalah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan. Nah, ya Bu, ibu lamun keur ngambek terus di saudaraan hiji 0000000 marah moal. Anu warna beureum gambar Soekarno Hatta. Ambek moal Bu. Ambek keneh. Nang sawana ngaco lembar. Da butuna ge sagepok gitu. Bulan. Wacana heula terus ambek deui. Lah eta mah matre. Bulan. Mohon. Ya. Emosi gitu. Tapi saat seperti Allah istighfar ya Allah mudah-mudahan ucapan kita Nah itu kehati-hatian kita. Makanya ya Nabi melarang jangan marah ke dirinya tak. Dan namanya orang lagi emosi, tadi kan saya sebutkan orang lagi emosi itu udah di luar kesadaran kita. Itu akibatnya apa? Sering kita mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya. Dah monyet, budakna monyet ari indungna naon. Ari eta teh adak saha gitu. Mana sok induk gitu. Kelepasan ngomong. Makanya hati-hati Bu. Ucapan tak eta. Nawar ke Allah lah. Aduh si Ibu. Ya hati-hati pula ya, hati-hati sajalah ya. Makanya ketika ada indikasi ke arah emosi Bu, ke arah marah gitu ya, yang emang terasa pada diri kita, lebih baik cepat-cepat kita hindari itu, keluar dari zona itu ya. Tapi Pak Ustaz, ada pemahamannya sama bibinya, gitu pas saya ada masalah gitu. Pak Ustaz kan upami ada video apa tentang nikahan gitu ya. Tapi nikahan, orang seperti nikahan, nikahan.
Saya kira nikahan, malah kenapa nikahan? Marah ya, Kak? Marah itu ibarat api, Bu. Kalau kita hadapi dengan api lagi, akan semakin membesar. Ya. Tapi api itu akan padam oleh air. Nah, kita kalaupun tidak pergi, lebih baik kita diam. Batur ngawak, cici beura mah jadi pendengar dulu. Kayak capek sorangan. Kalau sudah diam, ya sudah. Ya. Dia akan capek. Kalau sudah capek ya diam pasti. Tidak akan terus-terusan. Ya. Jadi ulah diambak ke batur, ulah kalakah ngambak deh. Ya udah, kebakaran nanti, Bu. Jangan dilawan. Justru hal-hal semacam itu memberikan keuntungan kepada kita. Hiji, teu capek. Punya dua, moal beki ngagedean. Ambekna dengan diam. Bu. Jadi jangan dilawan lagi dengan ambek. Kadang memang terasa oleh kita ketika orang lain ngambek kepada kita, terasa oleh kita tuh panas hati. Hoyong ambek. Tapi disitulah ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Allah ingin mengukur sejauh mana orang itu bisa bertahan dalam keimanan dan ketakwaan ketika menghadapi hal-hal semacam itu. Pantes Allah Rasul nyarekna gitu. La tagdob, ulah ambek. Maksudnya nah, ya itu supaya tidak terjadi kebakaran. Ya. Ayat Ibu. Memang berat ya Bu ya, sulit ya Bu ya. Yang kita rasakan pasti sulit. Ketika menghadapi orang yang marah semacam itu, rasanya ingin marah kembali. Balik marah, tapi kan nasihat dari Nabi begitu. La tagdob. Keun we batur nu ambek urang mah entong. Nah, itu harus ditanamkan pada diri kita, Bu. Ya. Silakan, sudah selesai? Alhamdulillahirabbil alamin. Panginten sakitu we. Dina sonten ieu urang pungkasku sami-sami ngadoa ka Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabbi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan jawabi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu saja yang saya sampaikan sore ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.